ya kalian juga jangan berkecil hati ya. Kita sama-sama belajar, hal-hal baru selalu ada ya. Oke, langsung aja kita coba bikin suatu menu ini, lalu ada ya, simpel aja lah gambar kayak gini lah ya. Oke, kita buat dulu filenya. Kalau misalkan di kelas mah enak ya. Ya, langsung praktek saya bisa lihat, cek satu persatu. Teaching. Pemrograman ya. Sekarang tuh berarti pertemuan ke-7 ya. Oke. Saya buat disabling aja lah. Oke. Aja ya kita buat. Misalkan HTML5 ini udah sering berkali-kali ya didemokan. Jadi kalau misalkan kalian masih ada yang salah ya, jangan lupa ini harus di save dulu ya. Biar apa? Biar editornya mengenal bahasa pemrogram apa sih yang sekarang lagi diketik ya, misalkan index.html. Dia bisa baca, oh sekarang kita lagi ngetik HTML. Kalau nggak ada, ya dia nggak bisa otomatis gitu ya. Jadi di save dulu. Nah, di save dulu ya, biar muncul. Misalkan kita buat ini simple responsive menu ya. Soalnya banyak ya menu ya, ada pakai drop down dan segala macam, tapi ini basic thing dulu ya. Kalian bisa explore lebih dalam lagi karena di sini nanti kita belajar media query sama DOM manipulasi dengan menggunakan JavaScript ya. Kita langsung aja. Nah, untuk menu seperti yang saya bahas sebelumnya itu dianjurkan pakai list ya. Karena untuk memudahkan pembuatan hierarki. Jadi kalau ada menu di dalam menu, kita pakai list itu lebih gampang. Ya bisa aja sih pakai yang lain, tapi orang-orang cenderung pakai list ya. Hampir semua website ya untuk menu itu dia pakai list. Jadi kita ada logo, kita ambil aja logonya nih. Logo. Kitchen. Web 7. Oke, ya logo ya. Logo. Kemudian ada logo menu ya. Ini nggak usah kayak gini lah. Logo di sebelah kiri, menu di sebelah kanan. Oke, langsung aja misalkan kita buat ya. Ini misalkan kita pakai tag HTML5, kita lagi buat header ya. Buat header. Nah, ini biasanya saya ya kalau kita buat nih kayak ini kan kita butuh ini dan ini ya. Nah, di dalam header kita buat misalkan satu lagi elemen ya. Namanya container ya. Ini dipakai buat apa ya? Ya ini ya, misalkan kita di sini ya segini, di bawah segini gitu kan. Nah, di atas juga menu saya pengennya misalkan segini, ini nggak kayak gini ya, misalkan rata ya. Nah, maka kita buat kontainer. Jadi di dalam header ada kontainer. Lalu misalkan di sini kita buat semacam apa ya? Div class menu lah, menu wrapper. Nah, menu wrapper ini nanti akan kita buat sebagai area untuk flexing ya, flexing untuk membagi kolom antara logo dengan list. Di sini ada logo ya, logo.png. Kemudian di sini kita buat nav. Nav, misalkan kita pakai ID primary menu misalnya. Ya, ini. Ya, kita linknya kosongkan aja dulu lah. Ini kalau pengen nyatuin ini ya, Ctrl J ya. Misalkan kita nggak mau biar nggak panjang ya, Ctrl J.
dibuat jadi satu baris. Create our team, misalkan ya, tim, testimoni, kemudian ada kontak, misalkan sebelum kontak ada portfolio ya, portfolio. Oke, ini jadi kita buat dulu halamannya nih ya, header, kemudian ada ini, lalu kita buat di sini. Katakanlah dia itu section hero ya. Terserah sih namanya, bebas ya. Atau feature atau slider ya. Hero. Nah, ini kan sama ya, saya mau pakai ini segini misalnya. Ada kita buat sama di kelas container ya. Lalu di sini ada pakai heading lah ya. It's all about team. Satu. Team. Kemudian tambahkan pernak-pernik ya, ini akan kelas title ya, biar nggak semua heading nanti ukurannya segini, misalkan pengaturannya ini khusus untuk title. Kemudian setelah title ada paragraf segini. Oke ya. Ini kita coba buka. Web 7. Oke ya. Jadi asalnya ya seperti ini ya. Jadi kalau sebelum dikasih kelas ya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba atur satu persatu ya. Itu biasa kita pakai link style.css ya. Jadi kalau mau ngerjain hal begini ya satu-satu. Style.css. Oke. Sekarang yang pertama kita atur dulu si logonya, ukurannya atau apanya dan segala macam ya. Jadi kita satu-satu ya. Satu-satu. Mau amanah dulu ya terserah kita ya. Oh, misalkan kita mau atur header container. Oke, kontainernya deh. Biar sama, kita atur dulu kontainernya ya. Jadi, nah pertama sebelum kita ngatur kelas, di dalam istilah website itu, dalam orang-orang front end biasanya ada yang namanya resetter ya. Jadi, si bawaan tag HTML itu pengen direset gitu ya. Nah ini CSS resetter ya. 2020. Nah ini. Ini buat apa? Jadi buat kalau misalkan bawaan kita ya, bawaan tagnya kayak HTML, body, div, segala macamnya kita pengen clean. Biar dia nggak bawa aturan gitu ya. Biar dia nggak bawa aturan sendiri dan ini bisa di-copy ya. Ini silakan di-copy aja, nggak usah dibuat lagi gitu. Ini karena ini tool ya, tool. Jadi ini tuh buat nge-reset HTML tag bawaan ya. Jadi standarnya kita hapus. Kita buat aja di sini new file reset.css. Jadi di clean bawaan-bawaan si CSS-nya di clean. Oke. Silakan ya kalian kalau nanti ujian boleh pakai langsung ya itu reset.css. Banyak kok resetter ya. Ini contohnya saya ambil dari si David Wells misalnya. Silakan dari yang tempat lain ya boleh aja ya. Tapi intinya sama ya, dia dipakai untuk ngereset pengaturan bawaan dari CSS. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi setelah kita hapus pengaturan bawaan CSS, maka list-nya hilang, terus padding margin-nya hilang. Ya. Apa saya pengen dong yang list-nya nggak usah dihilangin, ya tinggal dihapus aja di sini yang UL-nya. Ya. Nih, list style none-nya dihilangkan. Kalau misalkan mau pakai, mungkin kalian kan butuh pengaturan khusus lagi kan untuk UL dan UL-nya. Ya itu tinggal dibuat lagi. Jadi si resetter tetap aja seperti itu, nggak usah diotak-atik. Misalkan kalian tinggal dibuat lagi nanti di sini UL sama UL-nya mau diapain. Oke, lanjut ya. Sekarang setelah si ini di reset ya. Nah kalau kalian pakai framework nggak usah ya. Ini contohnya
kita nggak pakai framework ya, kita bikin dari awal ya, untuk pengetahuan ya. Sekarang kita buat kontainer ya. Kontainer ini biasanya dipakai untuk yaitu untuk menyamakan ya, menyelaraskan lebar elemen yang nanti akan kita buat. Kayak ini ya, ini logiknya atau niatnya ya, ini tuh sejajar ke bawah tuh. Ya, jajar terus ke bawah gitu. Nah ini sebelah kiri kanannya tuh sejajar, rapih ya, sampai sini. Gitu. Kanannya juga sama, maka kita masukkan semua ke dalam kontainer. Nah, kontainer di beberapa resolusi sebetulnya bisa beda-beda. Jadi kalian bisa aja di sini ya, add media gitu ya. Screen and misalkan min width. Nah, ini misalkan kayak untuk yang 1200 pixel. Kontainer maksimalnya misalkan 1200 ya. Itu. Jadi kalau dia lebih, misalkan dia 1700, 1900, dia tetap kontainernya segini. Untuk ini yang max-nya misalkan di bawah ini ya, 1199 ya. Misalkan kita atur kontainernya itu max width-nya terserah nih, 100% atau gimana gitu ya. Kalau 100% ya is oke 100%. Tuh, boleh ya. Terus kontainer ini biar kalaupun 100% di bawah, tapi dia ada padding sama margin ya. Misalkan padding left-nya 15 pixel, padding right 15 pixel, marginnya 0 auto. Ya. 0 auto tuh ya jadi di tengah dia. Kanan kirinya otomatis. Kanan kiri otomatis. Atasnya 0. Ini ya. Contoh. Oke, sekarang kita atur yang header ya. Header. Kemudian kita atur menu wrapper ya. Menu wrapper. Kemudian kita aturnya misalkan si logonya biar nggak terlalu besar ya. Atau menu wrapper-nya dulu silakan. Wrapper-nya kita buat display-nya flex, yaitu di tengah. Terus biar ini di ujung kiri, ini menu di ujung kanan, maka kita buat justify content space between ya. Oke. Ini kita atur misalkan nggak usah besar-besar ya. Ini apa ya? Ukuran ideal ini aja nih. Kita ambil ini berapa ukurannya? 112 ya. Oke lah. 112 pixel. Oke, ini sekian halaman gini. Ini ya, di kiri yang di kanan, sebentar, ini kok nggak berubah. Oh, sorry, dia nggak ada kelasnya ya. Kita kasih kelas logo, boleh. Oke, nah ini ada kanan kiri ya. Sekarang kita buat yang menunya ya. Menunya berarti header, nav, ya. Header nav. Nav L. Nah, ini sama misalkan kita buat display-nya jadi flex. Kalau item center. Ya. Nah, kemudian yang menunya itu kan dia yang ada kliknya itu kan dia tagnya A ya, tag A ini ya. Maka kita atur ULA atau ULA ya,
atau langsung header nav. Kalau yakin nggak bakalan ada lagi di tempat lain, ya udah langsung gini juga boleh. Nah, dan nav A kita hilangkan garisnya, kemudian atur padding-nya ya, kasih jarak ya, misalkan atasnya 10 pixel, 15 pixel. Oke, color-nya hitam ya. Ini kita lihat ya, dia pakai tulisan apa ya, ini bagus. Kita curi ya, kalau ketemu ada yang free ya pakai, kalau enggak ya kita cari tulisan lain. Inspect element, ternyata dia pakai pop-in. Nah, pop-in ini kalau nggak salah dia gratis ya, jadi kita buka ke Google, on.google.com, cari pop-in. Pop-in. Ya. Tuh, udah enak ya di Google itu. Kita apakah perlu nih butuh semua fontnya atau sebagian ya, karena kalau kita load semua tapi nggak dipakai berat ya, jadi nggak usah semua. Misalkan kita butuh yang agak kurusnya, pakailah yang light, ini kita pakai. Kira-kira butuh italiknya nggak? Oh nggak, kalau nggak usah. Misalkan regularnya, misalkan ya regularnya kita ambil. Regular butuh italik ya, kayaknya butuh ya, kadang-kadang di dalam halaman regular pasti ada bold italiknya. Kemudian yang bold ya, atau boldnya terlalu tebal, kita ambil yang medium deh. Nah, jadi yang strong, yang boldnya pas kita pakai yang font yang ini. Bold italic juga butuh saya. Oke, jadi segitu misal. Kita ambil, kita taruh di sini ya, di atas. Nah, sekarang ada ininya dulu ya, link rel pre-connect ya. Kemudian ke sini, lalu di style, kita atur ya, ini elemen paling awal itu kan HTML sama body ya, mau body doang juga boleh. Body aja lah. Nah, font family-nya ini ya. Terus, oke, so font size 16 pixel. Oke ya, ini kayak kalau misalkan ini dirubah aja, misalkan khusus menu, font size-nya digedein dikit, 18 pixel. Font weight-nya kita pakai yang medium tadi ya. Font weight-nya medium tuh tadi berapa? 500 ya. Nah, anggap aja lah ya. Oke. Ini logo udah, ending udah. Lalu sekarang kita buat yang ini ya. Nah, ini kan kita ambil contoh yang simpel dulu ya. Biar ininya seperti ini. Kita lihat lagi di sini di index ini ada hero. Jadi hero-nya kita kasih background ya. Hero class kita kasih background. Nah ini kalian kalau punya color picker tinggal ambil ya. Tapi punya saya, atau kalau nggak punya ya di inspect aja ya. Dia itu pakai warna apa sih? Karena kalau warna green itu banyak. Oh ini kayak gini kan, ambil. Bisa aja kita ambil pengaturannya. Jadi pengaturannya kita ambil, tapi kelasnya kita buat ulang. Karena kalau kita ngikutin kelas punya orang, nanti kita bingung juga. Terus untuk title-nya, ini title-nya kita ambil aja ukuran berapa dia. 48 pixel ya. Jadi hero ini, hero H1, 48 pixel ya. Weight-nya samain. Kita pakai. Kita karena cuma punya yang, tadi yang ambil di Google-nya cuma yang 500 sama yang like 300, yang standar 400 ya. Jadi nggak bisa kita pakai yang 700 ya. Kalau mau ya di embed semua. Oke, kemudian ada title ya di sini ya. Title, kemudian P. Nah, ini kan kalau kita atur paragraf semua kan nggak mungkin ya.
Jadi kita ambil paragraf pertama yang dekat dengan title. Jadi setiap paragraf pertama yang dekat dengan title punya hurufnya segini misalnya. Oke, jadi kita buat hero, colornya jadi putih ya. Nah, hero H1, tepat di setelah H1 itu plus ya, plus P. Font size-nya kita rubah dia jadi berapa, misalkan ini. 48 ini. Oh, sorry. Ini apa ini ya? Iya tuh standar 14 pixel. Bukan. 4 pixel ya? Oh, ini subtitle 24 pixel. Oke. Ini contoh aja ya. Nah, biar ini ada agak jarak ya kita kasih padding. Padding 16 pixel. Nah, ini biar agak besar ya, biar agak besar. Hero, nanti hero. Oh, mau main padding silakan atau mau main height ya, boleh juga ya height misalkan 250 pixel. Kita juga kemarin udah belajar ya bagaimana caranya supaya ini center element. Nah, kalau kita mau pengen center element, yang paling gampang itu kita pakai flexing. Nah, kalau kita pakai flexing, ini harus ditampung ke dalam satu elemen. Hero container, oh ini ya, jadi si ini harus dimasukkan ke dalam satu elemen lagi ya. Misalkan di sini div class caption. Ya. Soalnya kalau langsung flexing, otomatis ini nanti ngebelah dua ya. Ini di kiri, ini di kanan. Jadi kalau untuk center elemen pakai flex, ya ini dua elemen ini kita masukkan ke dalam satu box lagi. Oke, hero, caption. Biar dia di tengah ya. Kita buat display-nya flex. Highlight item ya, center. Sorry. Caption. Oh, kontainernya ya, yang dibuat flexnya kontainernya ya. Hero container. Yang dikasih height itu berarti si kontainernya. Kita kasih height sama ya 100%. Soalnya kalau nggak gitu, kalau nggak dikasih height, dia tuh ya sebetulnya udah nge-flex, cuman si kontainer tuh tingginya segini gitu. Jadi ya nggak muat ya, nggak yang senternya jadi di situ gitu. Tapi kalau kontainernya kita set ya, coba kita set menjadi 100%, maka dia baru ke tengah gitu. Ya, ini harus bukan hati-hati ya. Harus jeli ya, kalian harus jeli gitu. Jadi saya udah flexing misalkan, tapi dia kok nggak ke tengah-tengah gitu. Ternyata masalahnya apa? Karena si kontainer ini ya height-nya segini gitu. Ya di tengahnya gimana? Ya caption di tengah-tengah ya segitu. Kan Pak udah atur, ya ini yang diatur height-nya hero. Gitu. 250 pixel. Jadi si kontainer ini ya kita set juga height-nya 100%-in. Otomatis dia jadi di tengah. Jadi kontainernya segini, si caption ini akan selalu di tengah. Ya. Kalau mau dia benar-benar di tengah-tengah sini, tinggal main satu lagi, alis justify content-nya ya, justify content center. Kalau misalkan pengen di tengah ya, tapi kan kita enggak ya. Kita misalkan mainnya di kiri. Oke, sekarang itu basic, simple ya, simple kita buat suatu header sederhana ya, ada menu, ada logo, kemudian ada tag di sini ya. Nah, sekarang kita bagaimana caranya ketika kita buat ini di mobile, ini hilang, menunya hilang. Lalu kita buat satu lagi, ada burger menu ya, burger menu. Jadi logiknya sebetulnya si burger menu itu sudah ada ya. Jadi kita buat di sini misalkan di header,
kontainer ya, di menu wrapper aja di sini, di menu wrapper. Biar sama-sama ngeflex ya. Nah, misal kita pengen ini dan ininya gabung misalnya. Di ini kita masukin lagi ke dalam suatu quest, misalkan kelas Rai menu ya. Biar dia numpuk di kanan gitu ya. Kita numpuk di kanan. Satu lagi, misalkan di sini ada icon. Kita pakai button aja lah. Button kelas toggle menu. Kemudian dia ada, jadi kita butuh garis ya. Jadi kalau butuh 2 baris sebetulnya sih bisa before dan after langsung. Jadi sebetulnya cukup ini. Jadi kita lihat aja punya dia pakai apa nih. Nah, kita tiru ya, misalkan kan banyak warga menu tuh, kita tinggal tiru aja ya. Dia pakai apa? Oh, dia pakai span, before, after. Ya udah, kita tim punya dia pakai span. Oke ya. Nah, jadi ini menu span. Ini ada kelas, jadi di kelasnya misalkan ketika di desktop dia hide. Nah, kita buat generalisasi. Untuk kelas desktop hide kita bikin misalkan XL. XL itu extra large non misalnya. Atau lebih spesifik desktop non. Di awal-awal kita lihatin dulu si ini normal dulu ya, nggak usah di hide dulu. Kita lihat dulu si button ini ya. Sini. Oke, yang right menu. Toggle menu ya. Right menu, toggle menu. Nah, ini kenapa ke bawah ya? Karena ini dia nge-full ya. Kalau mau ya di si right menunya di flex juga, tapi nggak perlu sih ya, karena kita nanti akan membuat ini muncul di mobile, ini dipindah posisinya jadi fix ya. Jadi ini kita buat dulu ini mirip kayak button ini ya. Toggle menu. Oke. Ini udah panjang ya. Tapi nggak kerasa sih kalau kalian udah sering. Span. Toggle menu span. Kita boleh tiru ya. Tiru aja. Tiru tapi nggak usah semua. Jadi buat ini. Kita ambil posisinya relatif ya. Color. Ini background colornya transparan. Seratus pixel, 4 pixel, visibility, hidden. Oke, ini kalau ada yang ini dicoret, ini berarti ke override sama yang atas ya. Jadi kita pakai yang ini. Transparent, posisinya relatif display block. Jadi sebetulnya dia itu nggak dimunculin ya. Yang dipakai itu nanti buat si before sama after-nya. Karena kita cuma butuh 2 baris kan, ini before, ini after. Kenapa kita pakai span nggak langsung di button ya, bisa aja sih. Cuman kadang-kadang style orang beda-beda. Dia taruh di span biar apa? Khawatirnya nanti si button ini mau diapa-apain gitu ya. Ditambahin kelas atau apa, ada segala macam, ditambahin background mungkin ya, ditambahin background. Jadi dia nggak ngerubah si ininya. Jadi kalau kita misalkan nanti pengen nambahin background, di buttonnya kita tambahin background. Kalau si span-nya dia ya untuk baris ini, baris 2 ini. Oke, langsung lanjut lagi ya. Display block. Nah, ini dia nggak muncul ya, tapi yang kita main di before sama after ya. Nah, before after itu apa ya? Dia itu elemen yang bisa kita sisipkan ke dalam suatu elemen HTML. Jadi before tepat saat dia dibuat, kita buat nih before, after sebelum dia ditutup gitu. Ini sangat membantu dan sangat-sangat sering dipakai ya sekarang ini untuk ya semacam kayak gini lah, banyak kebutuhan ya. Kalau kayak kita bikin drop down menu ada caretnya gitu di atas kan. Itu biasanya pakai before after juga.
Dan hal-hal lain ya sering kita pakai before, after, mau main position ya. Oke, sekarang yang before dulu. Nah, jadi yang before sama after itu sebetulnya dia punya pengaturan yang sama ya, cuman bedanya diatur posisinya gitu. Jadi dia itu sama-sama di sebelah kanan, cuman bedanya kalau yang before ini 70%, kalau yang after width-nya 100%. Ya. Oke. Langsung aja, jadi kita atur dua elemen langsung. Jadi kalau kita ngatur dua elemen langsung, kita pisahkan dengan koma. Nah, jadi itu dia sebetulnya kontennya kosong, kita nggak butuh kontennya gitu. Sebetulnya kita bisa sisipin di sini konten ABC atau apa dan segala macam bisa ya. Kita bisa sisipkan di sini, tapi ya di sini kita nggak butuh, yang kita butuhkan cuman background-nya aja ya. Jadi ya. Kontennya kosong, positionnya absolute. Ya. Top 0, right-nya 0. Ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Nanti kita geser-geser. Sebentar ya. Toggle menu. Toggle menu. Span. Toggle menu. Span. Baik. Oke, coba ya kita cek dulu. Before after-nya ada nggak? Ini udah ada. Oke, display-nya ya, display. Width-nya 100 pixel. Saya. Oke, apa karena di sini coba. Width-nya 100%, tapi karena di sininya belum ada width, jadi oke kita atur toggle menunya ya. Toggle menunya kita mau berapa lebarnya. Samain aja sama yang di sini. Ya, segini ya, 32 height 32 pixel. Oke. Nah, ini berarti kita hilangkan background-nya ya, background-nya kita hilangkan, border-nya, color-nya juga kita hilangkan. Oke. Sekarang yang span ini ya. 100 pixel, top, right, itu nggak muncul ya. Oke, visibility-nya sorry ya, nggak usah dihilangkan. Visibility ya, nah sorry. Oke, ini ya. Jadi sini width-nya 32. Ini padding-nya juga kita hilangkan ya. Karena button itu dia ada bawaan padding-nya. Nah, udah benar nih. Sekarang kita ada dua, teman dia dasarnya awalnya itu sebaris ya. Baris. Karena sama-sama top 0, right 0. Nah, jadi untuk yang satu lagi, yang after, kita lihat pengaturannya. Dia topnya jadi 18 pixel. Ya, jadi yang toggle menu. Ini yang span after, geser dikit. Nah, dia topnya jadi 18 pixel, kemudian yang before-nya, before, span before, kita atur width-nya biar nggak terlalu lebar, 70%. Nah ini ya. Nah, ini bisa aja sih kalian mau pakai yang 3 gitu atau mau yang 2 itu suka-suka ya, bebas-bebas aja ya. Silakan ya. Ini saya kasih contoh yang ini. Oke. Nah sekarang sebelum kita main JavaScript kita harus sediakan dulu
si menu ini kalau lagi di samping gimana si menu ini kalau diklik, nah ini kan dikliknya belum ya. Nah, kita anggap ketika ini diklik buttonnya jadi aktif. Maka kita buat lagi kelas ini agak lumayan panjang ya. Jadi kalau kita udah pakai SAS compiler enak sih. Kalau ini kita belum belajar SAS compiler, jadi CSS murni lumayan panjang. Toggle menu misalkan dia aktif. Betul. Toggle menu aktif. Nah, ketika dia aktif, si span before sama after-nya jadi gimana? Ya. Sekali lagi ya, karena kita mau lihat punya ini, ya kita lihat aja punya dia. Ya. Nah, dia ketika dia aktif, Belum pilih nih. Ini cobaan, yang biasa ntar ada ya kalinya. Ini cobaan. Seminggu ya. Halo. Siapa? Rizky. Itu ada. Halo. Tolong itu suaranya teman-temannya jadi keganggu ya. Siapa itu? Rizky ya. Oke, lanjut ya. Ini ya mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Nanti tinggal diputar lagi videonya sama boleh dilihat nanti hasilnya ya. Nah, ini kita tinggal lihat ya. Jadi ketika dia aktif, kita lihat, oh ternyata di rotate ya, rotate. Tuh, rotate. Kemudian width-nya berubah jadi 100%. Tinggal kita ambil ya. Jadi ketika si menu ini aktif, span before-nya dia berubah, berotasi ya, 45 derajat, kemudian width-nya 100%. Sedangkan yang after-nya juga sama ya. After ini transform doang. Jadi sekali lagi kalau kalian nanti mau website bagus, kalian bisa tiru ya logic mereka. Oke, nah sekarang kita tesnya gimana? Nah, tesnya benar nggak nih berubah? Sekarang kita tinggal tambahkan coba aktif ya. Aktif. Tuh ya. Jadi logiknya tuh gini sebetulnya. Jadi dia punya burger. Ketika kita tambahkan kelas aktif, dia seperti itu. Sekarang nanti kita tinggal mainin kapan dia jadi nambahin kelas aktif, kapan kelas aktifnya dihilangkan. Ya, kalau sekarang belum ya. Sekarang belum, tapi minimal kita udah sediain dulu. Nah, gitu. Nanti kita belajar JavaScript habis ini ya. Ini lumayan panjang ya materinya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti sampai beres. Oke, nah sekarang yang ini udah ada, tinggal add class aktif, remove class aktif. Nah sekarang yang ini ya, yang menu ini sama ya, ini juga misalkan ketika dia jadi di resolusi sekian, maka dia misalkan berubah jadi ke bawah kan, berubah jadi ke bawah. Jadi si posisi menu ini, si primary menu ini ya, ini kita bisa aja langsung aja di sini, add media, screen, and misalkan ya, max. Jadi kita anggap ini untuk ukuran menunya itu untuk ukuran tablet lah ya. Jadi kalau udah sampai segini, kita atur si primary menu ya. Nah, kita main aja langsung di resolusi tablet, misalkan resolusi tablet itu segini. Di si primary menu ini yang tadinya ke samping kita rubah gitu ya. Jadi nav ul primary ya. ul ini display-nya blok ya. Bawahnya jadi blok. Posisinya kita buat jadi si primary menunya ya. Jadi posisinya fix ya, kan biasanya kalau burger menu itu dia fix ya, sebelah sana muncul gitu, nggak di atas lagi. Di posisinya ya ubah jadi fix ya. Kita set aja dulu di sebelah kiri ya, top 0 left. Ini pixel ya, pantasan nggak jalan. Pixel. Nah ini kan dia di sini ya.
dia udah kayak gini, primary menu, ya kita buat misalkan lebarnya itu misalkan 100% tapi dikurangi 150 pixel. Jadi lebarnya itu 100% tapi dikurangin 150 pixel buat menu ini. Nah, ini segini ya, lebarnya jadi segini. Kemudian kita kasih padding ya, biar rapi. 20 pixel. Misalkan. Kemudian kasih background juga ya. Dan tingginya kita force ya, biar dia selalu full 100 VH. 100 VH itu vertical height. Ya, ini full nanti ke bawah. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini muncul menunya ya. Ini kalian bisa atur aja mau jadi gimana sih menunya. Pas saya pengen pas di mobile logonya jadi ada di sini misalkan di sini. Oke, itu kita bisa mainin logic ya. Kita bisa mainin logic. Ada lagi logo di sini berarti di sini logo. Nah, di sini ya. Nah, kelasnya misalkan di sini dia desktop none default-nya ya. Desktop none. Kalau ini mobile none. Ya, jadi dia muncul di mobile. Ini hilang di mobile, ini muncul di mobile ya. Oke. Ini kita nanti ya kita tambah-tambahkan kelas lagi. Ini kasih jarak ya biar bagus. UL A-nya ya, A-nya ini kayaknya display-nya belum block. Ya, display-nya inline block atau block aja. Block deh. Nah, dia biar full. Si area kliknya biar full ya, jangan sampai sini area kliknya ya. Oh. Jadi ketika di mobile primary UL A kita buat display-nya block ya. Block ini PD-nya biar sama kayak ini. Jangan terlalu besar berarti ya. Padding 11 pixel kali ya. Oh. Sorry, kita coba ya. L primary ini UL-nya. Oh ini nih, dia ada padding kanan kiri di sini ya. Jadi padding left-nya aja kita hapus. Oh, nggak usah deh, si ini aja deh di menu ya. Si menu logo yang di situ. Primary menu logo, kita kasih padding dikit lagi lah. Terus tambahin padding dikit, padding left 15 juga ya. Oh, ada desainnya sih. Tinggal kita atur-atur ya inilah. Nah, kata anggap segitulah ya. Oke, ini misalkan kurang gede lah jaraknya deh. 20 pixel deh. Nah, seginilah contoh ya. Di ketika di mobile dia nanti akan tampil ya. Ini kan kita belum hide ya, belum hide. Jadi ketika di mobile dia pindah ke situ. Tinggal kita geserkan posisinya yang tadi di sini. Posisinya misalkan ya. Aduh, itu tolong coba ya. Pasti. Masya Allah ya, itu siapa sih? Tolong itu di mute dulu ya. Nah tadi yang ngomong ya. Kasihan teman-temannya yang lain ya yang memperhatikan jadi ini keganggu. Oke ya, jadi ini ada, nah ini sekarang kita hide dulu yang nggak perlu ya. Tadi untuk kelas di desktop itu berarti kan desktop none itu berarti default-nya display none ya. Oke, nah, katakanlah ini mobile segini ya, kita kalian silakan atur nanti berapa banyak screen yang kalian atur. Saya contohkan 2 aja, desktop sama mobile. Jadi desktop none itu default-nya display
none, ya. Tapi ketika di resolusi ini, ya muncul, ya, display-nya block. Nah, sedangkan yang mobile none, display-nya none. Ya. Oke. Jadi awalnya gini, ya. Jadi ketika ya, ini berubah. Nah, untuk ini, untuk si button yang ini, dia itu kan toggle menu ya. Nah, toggle menu, kita sama ya. Jadi untuk di posisi ini, si toggle menu itu default-nya dia posisinya fix juga. Dia akan selalu di sebelah kanan. Misalkan ya, top-nya 15 pixel, right-nya 15 pixel. Nah, dia akan selalu di sini, ya. Jadi kita klik muncul, ketika klik hilang gitu ya. Nah, untuk default ya, sekali lagi untuk default-nya sini ya, sini itu kan dia primary menu ya. Jadi primary menu itu posisinya awalnya misalkan left-nya itu minus 100%. Ya. Tambahkan transisi. Transisi misalkan kalau bingung all aja is in, misalkan kecepatannya 0,3 second ya. Jadi dia asalnya nggak ada ya, dia asalnya nggak ada di sebelah kiri. Dia tuh sebetulnya bukan nggak ada, tapi di sebelah kiri ngumpet ya. Ketika aktif, kita geser. Jadi kita buat ketika primary menu ini aktif, dot aktif. Jadi kita logiknya samain biar head class aktif gitu ya. Left-nya geser ke 0. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu mainin dulu tanpa DOM, tanpa bantuan JavaScript ya. Kita coba mainin dulu si menu ini. Right menu, primary menu ya. Tambahkan kelas aktif. Nah, seperti itu ya. Aktifnya dihilangkan, dia balik ke situ. Aktifnya dimunculkan, nah seperti itu. Ini logiknya udah dapat ya. Tinggal kita mainin sekarang, mainin ini. Ketika diklik, nongol, ketika unklik, hilang. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Untuk JavaScript-nya saya akan sampaikan nanti setelah asar ya. Ini bentar lagi asar, biar nggak kepotong gitu ya. Biar videonya juga bisa saya bagi dua ya, kalau kepanjangan nanti